Pernah kebayang nggak? Ada sebuah kisah sejarah yang jalan ceritanya tuh udah kayak plot film thriller sinematik. Jadi gini, kita bakal ngebahas sebuah eksperimen ekonomi lokal paling sukses di abad ke-20. Yang anehnya, justru sengaja dikubur dalam-dalam sama kekuatan-kekuatan raksasa dunia. Dan ya, ini bukan fiksi. Ini kejadian nyata yang bakal ngerubah total cara kita ngelihat uang, kekuasaan, dan kebebasan finansial. Yuk, kita mulai. Coba pikirin deh, gimana ceritanya ada sebuah kota kecil yang sukses menghapus pengangguran di tengah krisis global, tapi ceritanya malah dibungkam. Di era kehancuran ekonomi tahun 1930-an, sebenarnya ada satu obat ajaib yang terbukti ampuh banget nyelesain krisis. Tapi, bukannya dirayain dan dicontoh, institusi-institusi paling berkuasa di dunia waktu itu malah kompak buat ngelarang dan matiin ide ini. Pertanyaannya, kenapa solusi yang sebrilian ini justru dianggap sebagai ancaman yang mematikan? Buat paham seberapa besar keajaiban ini, kita harus mundur sebentar ke tahun 1929. Saat itu, dunia lagi babak belur dihajar depresi besar. Nah, fokus kita ada di sebuah kota kecil berpenduduk 4.000 jiwa aja, namanya Wergel, di Austria. Kota ini, sama kayak kota-kota lain di seluruh dunia waktu itu, ngalamin kelumpuhan ekonomi yang benar-benar absolut. Pengangguran ada di mana-mana, pabrik pada tutup, dan jalanan tuh isinya cuma keputusasaan. Tapi, yang bikin kaget tuh ternyata diagnosis dari krisis ini. Masalah utama di Wergel dan di seluruh dunia ternyata bukanlah kekurangan sumber daya alam atau barang. Sama sekali bukan. Barang-barang tuh numpuk di gudang dan orang-orang juga siap kerja. Terus apa masalahnya? Urat nadi ekonominya tersumbat. Uangnya berhenti muter. Orang-orang yang punya uang panik dan milih buat nimbun uang mereka. Ibarat darah yang berhenti ngalir, sirkulasi ekonomi langsung macet total. Terus muncullah sosok visioner bernama Silvio Gesell. Dia ini bawa sebuah analogi organik yang luar biasa, dan jujur aja mungkin kedengaran agak konyol awalnya. Dia mikir gini, kalau kentang aja bisa membusuk dan besi bisa berkarat, kenapa uang sebagai alat tukar nggak punya beban yang sama? Gesell percaya uang itu nggak boleh abadi, dan nggak boleh dibiarin jadi alat buat numpuk kekayaan tanpa akhir. Intinya gini, poin krusial dari ide Gesell adalah konsep yang dia sebut Demurrage, atau bahasa Jermannya waktu itu Schwungeld, uang yang menyusut. Ini adalah sistem di mana uang tuh kena semacam biaya penahanan. Jadi bukannya kamu dapat bunga karena nyimpen uang di bank, nilai uang kamu justru bakal berkurang kalau cuma didiemin. Konsep ini ngasih penalti buat mereka yang suka nimbun uang, sekaligus ngasih reward buat mereka yang cepet-cepet muterin uangnya ke ekonomi nyata. Nah, prakteknya di dunia nyata tuh gimana? Bayangin kamu lagi pegang uang kertas lokal Wergel nih. Biar uang itu tetap sah dan bisa dipakai belanja bulan depan, kamu wajib ke kantor kota, beli perangko seharga 1% dari nilai nominal uang itu, terus perangkonya ditempel di belakang uangnya. Aturan simple ini nyiptain efek psikologis yang gila banget. Otomatis nggak ada satupun orang yang mau nyimpen uang itu lama-lama. Hasilnya, perputaran uang melonjak sampai 10 kali lipat lebih cepat dari uang biasa. Teori Gesell ini emang kedengaran radikal banget buat zamannya. Tapi pas wali kota Wergel benar-benar berani nerapin sistem ini, dampaknya itu instan dan dramatis banget. Kesuksesan eksperimen di dunia nyata ini sampai diliput kemana-mana dan dijuluki sama pers internasional sebagai keajaiban Wergel. 13. Kamu tahu? Eksperimen ini tuh cuma dikasih napas selama 13 bulan aja. Waktu yang super singkat kan? Tapi dalam waktu segitu aja, sistem radikal ini udah sukses ngubah wajah kota Wergel secara total sebelum akhirnya dihentikan paksa sama pemerintah pusat. 13 bulan ini jadi bukti tak terbantahkan kalau teori Demurrage Gesell itu benar-benar bekerja sempurna di lapangan. Dan ini dia pencapaian paling puncaknya, tingkat pengangguran turun jadi 0. Iya beneran 0, karena warga pada balapan buat ngebelanjain uang mereka sebelum nilainya nyusut, ekonominya langsung meledak. Pemerintah lokal tiba-tiba punya dana buat ngebangun proyek infrastruktur raksasa, kayak perbaikin jalan, bangun jembatan, fasilitas umum, dan hebatnya lagi mereka ngelakuin itu semua tanpa ngutang sepeser pun. Daya beli masyarakat benar-benar pulih seketika. Nah, di sini nih plot twist-nya dimulai. Kalau emang sistem ini sebrilian itu dan bisa nyelamatin banyak orang, kenapa dunia nggak pada ngikutin? Dan yang lebih aneh lagi, kenapa dua musuh bebuyutan di Perang Dingin, yaitu kapitalisme barat dan komunisme Marxis, bisa tiba-tiba akur dan kompakan buat ngebunuh ide ini? Mari kita bedah kenapa mereka berdua nolak keras.
Dari kacamata kapitalis, Gesell ini dicap sebagai sosialis radikal. Kenapa? Ya karena uang yang membusuk itu menghancurkan fondasi utama mereka, hak buat numpuk modal tanpa batas, dan narik bunga dari uang yang cuma didiamin. Di sisi lain, kaum komunis justru ngejek Gesell sebagai sosialis burjuis kecil. Ketakutan mereka apa? Gesell ini sangat anti sama ekonomi komando yang diatur pusat. Dia justru pengen menyelamatkan pasar bebas dan kompetisi swasta dari monopoli finansial. Ajaib banget kan, dua kubu yang saling benci ini sama-sama ngelihat Gesell sebagai ancaman mematikan buat kekuasaan mereka. Bahkan nih, ekonom paling legendaris abad ke-20, John Maynard Keynes, secara terang-terangan ngakuin kejeniusan Gesell. Keynes setuju 100% kalau penimbunan uang itu adalah akar dari krisis ekonomi. Cuma masalahnya, alih-alih pakai sistem perangkok Gesell yang radikal itu, Keynes namarin jalan keluar lain. Dia nyaranin kapitalisme diselamatkan lewat manipulasi suku bunga sama bank sentral dan pakai stimulus utang negara. Dan seperti yang kita tahu, pendekatan Keynes inilah yang akhirnya menang, sementara ide Gesell disingkirkan dari sejarah karena dianggap terlalu ngancam eksistensi bank sentral. Sekarang, kita perlu banget ngelurusin satu distorsi sejarah yang sering dipakai buat nyerang ide ini. Ada aja pengkritik yang nyoba nyama-nyamain sistem Gesell dengan apa yang diterapin di negara-negara komunis ortodoks waktu itu. Faktanya, dua hal itu bedanya udah kayak bumi sama langit. Konsep Gesell yang namanya Freigeld atau uang bebas itu sifatnya sangat desentralisasi, jalannya sukarela dan emang didesain buat membebaskan pasar supaya orang bisa berbisnis tanpa diperes sama bunga. Sebaliknya, sistem macam Trudorden Uni Soviet atau Gongfen di Tiongkok itu murni instrumen paksaan. Itu sistem totaliter yang dikendaliin penuh sama pusat dan emang diciptain khusus buat ngehancurin hak milik pribadi sama kebebasan individu. Poin yang harus digarisbawahi adalah apa yang dipakai di blok Soviet atau Tiongkok waktu itu secara teknis bahkan nggak bisa disebut uang loh. Itu cuma kupon penjatahan, semacam alat buat mendisiplinkan buruh. Kamu nggak bisa seenaknya pakai Trudorden buat jajan di kota lain. Itu cuma alat akuntansi negara buat ngedikte hidup warganya. Jadi nyamain sistem itu sama visi Gesell yang pengen ngasih kemerdekaan finansial ke tangan rakyat bawah tuh, ya salah kaprah banget. Kalau ditarik benang merahnya, ini tuh bukan cuma soal inovasi teknis gimana cara kita nyetak uang. Ini adalah benturan epik antara kekuatan desentralisasi dari rakyat biasa ngelawan sentralisasi kekuasaan di tangan segelintir elit. Sejarah nyatet kok gimana penindasan global ini terjadi secara beruntun. Tahun 1919, faksi komunis otoriter ngegulingin Gesell dari jabatannya di Bavaria. Terus lompat ke tahun 1933, pas ratusan kota di Amerika Serikat mulai inisiatif nyata uang stamp script gaya Gesell buat lepas dari depresi, Presiden Roosevelt langsung keluarin larangan eksekutif demi ngelindungin monopoli Bank Sentral AS. Nggak lama, beberapa bulan kemudian, Bank Sentral Austria pakai aparat negara buat ngehancurin uang ajaib Wurgel. Kelihatan kan polanya? Oligarki politik di timur dan oligarki finansial di barat itu ternyata punya satu misi yang sama, hancurin kemandirian ekonomi rakyat. Jadi intinya, ide Silvio Gesell itu dilarang bukan karena teorinya gagal, tapi justru karena dia terlalu sukses dan bikin rakyat jadi terlalu mandiri. Sistem demurrage ini nuntut desentralisasi murni. Dia berani motong kekuasaan bankir Wall Street yang suka meres pakai bunga kredit, dan di saat yang sama, dia juga ngelumpuhin kontrol Politbiro Soviet yang suka ngatur hidup rakyatnya. Karena logikanya simpel, pas sebuah komunitas sudah merdeka secara finansial, mereka bakal mustahil buat didikte sama pusat pemerintahan manapun. Tapi tunggu dulu, ada ironi sejarah yang lumayan bikin merinding hari ini. Coba deh perhatiin. Sekarang ini, bank sentral di seluruh dunia lagi pada sibuk ngeeksplorasi mata uang digital atau CBDC. Tahu nggak sih, mereka lagi nimbang-nimbang algoritma buat nerapin suku bunga negatif dan uang yang bisa kedaluarsa. Iya, mereka persis niru konsep demurrage-nya Gesell. Tapi bahayanya di sini, kalau Wurgel dan Gesell dulu pakai konsep ini buat ngebebasi rakyat dari monopoli, arsitektur CBDC modern ini malah berpotensi dipakai ke arah sebaliknya. Negara bisa dapat akses buat ngawasin secara absolut tiap peser pengeluaran kita. Pada akhirnya, ini semua ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungin. Coba bayangin, seandainya di tahun 30-an dulu, dunia nggak tunduk sama monopoli bank sentral. Seandainya konsep desentralisasi ala Wurgel ini dibiarin mekar, kira-kira apa hari ini kita bakal hidup di dunia yang jauh lebih stabil, bebas dari jeratan utang, dan terlepas dari eksploitasi ekonomi yang gila-gilaan? Sejarah Wurgel ini ngingetin kita satu hal penting. Sistem uang yang kita pakai sekarang tuh bukan hukum alam yang udah ketok palu, melainkan sebuah pilihan. Dan mungkin aja, udah saatnya kita mulai mikirin ulang pilihan itu. Gimana menurut kamu? Sampai jumpa di penelusuran sejarah kita selanjutnya.